Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman reseller Bank Dana Chips. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Bank Dana Chips. Dan saat ini sesuai dengan janji kami untuk memberikan materi mengenai BBM marketing yang memang sangat powerful ketika teman-teman eh, melakukan kerjaan untuk mendapatkan uang dari online. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Nubistian. Saya adalah salah satu digital strategis di Bank Chips. Dan kalau teman-teman ingin mengenal saya lebih jauh, teman-teman bisa add saja akun saya di Facebook. Ya, kalaupun nanti ada pertanyaan, mungkin bisa di inbox seperti itu. Baik, langsung saja. Saya langsung masuk ke materinya. Ya, fakta pengguna BlackBerry Messenger. Ya, ini data dari tahun 2014 ya. Jadi memang mungkin sekarang ada perubahan tapi mungkin tidak terlalu signifikan. Ya, fakta pengguna BlackBerry ternyata dia adalah aplikasi chat terbanyak yang digunakan di Indonesia. Nah, dari data di sini sudah terlihat bahwa dari semua total pengguna chat ya, ini ada WhatsApp, ada Line, ada WeChat, ada KakaoTalk gitu, kemudian ada FB Messenger ya. Ternyata yang paling banyak digunakan aplikasi chatnya yaitu BlackBerry, ada sekitar 79%. Kemudian ada fakta lagi, ini dari Detik. Di sini dinyatakan di dalam Detik bahwasannya pengguna BlackBerry itu lebih produktif gitu. Jadi sudah dia penggunanya banyak, kemudian mereka itu produktif. Dan berdasarkan fungsinya, BBM itu dalam aplikasinya ya, itu ada 4 jenis orang-orang yang memakai BlackBerry. Pertama, hanya sebagai aplikasi chatting. Nah, ini yang biasa dipakai oleh orang-orang yang di luar sana biasanya. Jadi memang kalau di luar sendiri, BlackBerry itu tidak digunakan untuk uh, chatting-chatting yang bentuknya promo kayak gitu di luar itu. Jadi sangat privasi sebenarnya. Makanya Mang unik di Indonesia yang memang menggunakan BlackBerry itu menjadi alat closing gitu, alat closing pada penjualan. Makanya ini dimanfaatkan sangat sangat dimanfaatkan sekali oleh FB biar viral ini, yang akhirnya saat ini BlackBerry bentuknya sudah bukan sebagai vendor untuk perangkat ini ya, perangkat keras handphone gitu. Dan sekarang BlackBerry sudah menjadi sebuah sosial media. Ya, ada juga yang menggunakan BlackBerry itu sebagai sosial media. Nah, ini biasanya dipakai sama orang-orang yang sering aktif banget update status kayak gitu. Kemudian kalau bagi penjual, BlackBerry itu fungsinya sebagai alat closing. Nah, di Indonesia sendiri ya, yang memang habitat online-nya masih masih sangat masih sangat terbatas gitu. Nah, orang ketika melihat BlackBerry biasanya akan lebih percaya timbang yang tanpa PIN BB, karena dengan adanya BlackBerry ya si end user gitu, orang yang konsumen yang lihat produk kita akan mudah untuk melakukan chat. Nah, bagi teman-teman yang memang seorang penjualan atau agen atau reseller, ini ada di tahap akhir ya biasanya. Jadi BlackBerry itu adalah berfungsi untuk mengumpulkan list yang tertarget gitu.
list ini ya fungsinya nanti ya menjadi salah satu target pasar teman-teman ketika melakukan penjualan. Ya, BlackBerry marketing itu apa ya? Nah, di sini saya jabarkan bahwa kegiatan marketing yang dilakukan dengan aplikasi BBM sebagai media promosi serta chattingnya. Gitu. Media promosi sangat banyak banget, media channel, ada WhatsApp, ada FB, ada WhatsApp, ada Twitter, ada Instagram, ada Google dan lain macamnya untuk golongan media ya, media channel. Nah, di BlackBerry sendiri ini ada dua fungsi, dia sebagai aplikasi chat, bisa juga sebagai alat promosi ya. Apalagi sekarang dengan ada Android, BlackBerry membuat BlackBerry Messenger mudah diunduh, bahkan di salah satu handphone saja kita bisa mendownload sampai 5 pin BB gitu. Nah, untuk itu dia merupakan salah satu tool dengan sebuah aplikasi dan juga sebagai sebuah media promosi. Ya, fitur-fitur BlackBerry itu apa aja saja ya? Ya, di sini ada pertama display picture, kemudian ada display name yang memuat uh, apa produk kita gitu, status kita, misalnya nama kita adalah ketika jadi reseller Banana Chips, maka tulis reseller Banana Chips. Kemudian kita bisa tambahkan dengan nama kota atau nama daerah tempat tinggal kita. Kemudian kita bisa buat juga display status ya. Sini display status. Jadi memang status-status yang sebelumnya kita update maka akan tampil di sini di atas. Nah, kemudian ada namanya display update yang biasanya status kita tulis ya. Biasanya nanti ketika kita klik sini nanti akan muncul status. Kemudian ada display kategori. Nah, ini jadi adalah kategori untuk digunakan ya kalau misalnya teman-teman di bisnis online itu biasanya menggunakan display kategori status ini sebagai alat promosi bulanan mereka seperti itu. Nah, kemudian ada pin BBM, kemudian ada feed. Feed ini adalah status-status yang kita buat sebelumnya atau biasanya muncul 5 feed itu. Ya, langsung saja. Nice. Ya, kemudian ini adalah menu-menunya ya, masih masuk fitur, tapi ketika teman-teman ngeklik salah satu fitur luarnya gitu ya, ini akan muncul lagi menu-menu fitur lainnya. Seperti di sebelah kiri ini namanya menu corner. Dari menu corner ini kita bisa melihat di sana fungsinya bukan hanya sekedar menu biasa ya, tapi di sana kita bisa melihat siapa yang invite kita, kemudian kita bisa lihat BBM channel, kita bisa menyeting tentang chat story di sana. Kemudian kita bisa melaporkan problem yang terjadi pada BBM kita, kemudian ada petunjuk penggunaan juga di sana. Kemudian ada history chat. History chat ini jadi memang history dari chatting kita pada orang-orang yang kemarin atau saat ini interaksi dengan kita. Kemudian ada newsfeed sama seperti Facebook ya, dinding gitu. Nah, di BlackBerry pun ada. Kemudian ini adalah BBM Shop. Ini bagi teman-teman yang ingin transaksi via BBM, biasanya ini kita menggunakan mata uang BBM ya. Gunakan. Ya, di situ kita bisa beli stiker. Kemudian ada lagi grup menu. Nah, ini biasanya memuat memuat add kontak di sini ya. Kemudian ada start notification chat, di sana ada start BBM meeting, ada send broadcast, di sini pun kita bisa buat di sini. Kemudian ada list group, ya ini kita kalau misalnya diklik di sini gitu nanti akan muncul
cara membuat grup, kemudian kita bisa mantau grup-grup yang kita kunjungi gitu. Kemudian yang ini list kontak ya, jadi kita bisa melihat kontak-kontak kita yang ada di BBM. Ya, langsung saja kita praktekkan ya. Sini saya ada satu aplikasi ya. Ini aplikasi saya untuk menjelaskan tentang BlackBerry. Ya, tadi kalau misalnya kita klik tadi ya, ini sudah ada add kontak, start notification chat, kita bisa chat bareng orang-orang lain yang multi ya, bisa banyak akun. Kemudian BBM meeting, di sini kalau misalnya diklik teman-teman bisa memilih, bisa mencari ya, ketemu dengan BBM pusatnya gitu ya di web. Kemudian ada lagi broadcast, itu teman dengan broadcast orang-orang yang apa tertarget gitu ya, tertarget customer potensial buat teman-teman. Nanti bisa klik teksnya di sini, bisa pilih broadcastnya di sini orang-orang. Oke, kemudian tadi di sini ya menu grup, kita bisa bikin grup di sini gitu. Oke, nah sorry, apa aja yang diperhatikan dalam BBM? Ya, teman-teman harus mempunyai dulu auto text ya. Auto text itu jadi adalah text shortcut yang disetting untuk memsingkat tulisan panjang. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan masuk, misalnya pertanyaan tentang Bang Najib itu apa, harganya berapa, lala segala macam. Nah kalau misalnya teman-teman lagi banyak chatting sendiri kan itu, kalau misalnya ketik satu-satu kan kadang idenya nggak bisa langsung muncul dan memang itu ribet banget gitu. Untuk itu kita gunakan auto text. Nah, kalau misal teman-teman menggunakan Android, teman-teman bisa install Clipper ya, Android atau iOS ya bisa. Kalau misalnya teman-teman menggunakan BBM yang lama gitu ya. Nah, ini kita teman-teman bisa menggunakan di bagian setting optionnya gitu. Jadi tinggal di setting auto text, tinggal dibuat seperti itu. Nah, cara install Clipper sendiri gimana ya? Teman-teman tinggal buka apa apps-nya saja ya. Mungkin bisa tambahkan. Nah ini seperti ini. Nah, ini seperti Clipper. Bisa lihat di Google Apps sendiri di sini. Ya, tinggal ketik aja Clipper. Ya, ketik Clipper. Langsung muncul. Kalau saya kan sudah ada. Ini free ya. Ini free. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa praktek di sini ya, bikin apanya gitu. Jadi di sini ada namanya list gitu ya. Saya punya ada banyak list gitu. Kemudian bisa diketik di sini nama listnya apa, misalnya mana gitu. Terus jadi teman-teman bisa buat auto text di sini. Misalnya ucapan selamat datang, ucapan selamat, ya kita ini aja kita singkat. Misalnya selamat datang, salam kenal, ada yang bisa saya bantu, misalnya ucapan selamat datang. Nah, langsung muncul di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau copy paste tinggal klik aja. Ternyata dia langsung masuk ke chatnya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian auto text sendiri ini dari tim pusat sudah menyediakan ya. Jadi nanti tinggal teman-teman download aja. Sini sudah disiapkan semua auto text ya. Jadi nanti praktis gitu teman-teman kalau udah gabung di Bang Najib, insya Allah akan dibantu sama agen-agennya untuk masalah
atau teksnya gitu. Kalau misalnya ada yang kurang dijelaskan ditambahkan sama agen-agen yang ada. Selanjutnya yaitu memo. Nah, memo sendiri teman-teman bisa install pakai memo atau bisa pakai Clipper sendiri ya. Jadi memo itu fungsinya itu sebuah uh, catatan semua pengiriman ataupun update dan terakhir stok barang ada di memo. Nah, ini sangat efektif untuk teman-teman melakukan feedback yang cepat untuk alasi pertanyaan dari konsumen. Nah, biasanya konsumen itu kan tipikalnya banyak ya. Ada yang dia buru-buru mintanya gitu, ada yang nggak sabaran, ada yang tipikal pragmatis banget gitu. Nanti teman-teman di sana bisa sangat cepat tahu bagaimana update stoknya kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi broadcast messenger. Nah, ini salah satu trik juga gitu ya, kita menggunakan broadcast messenger. Nah, fungsinya apa? Sebagai sosial sinyal gitu, sebagai pengingat calon konsumen. Broadcast sesungguhnya tidak mengganggu user lain asalkan konten yang kita berikan tidak mengandung spam. Nah, ini banyak yang orang tidak suka di broadcast ya. Alasannya karena mengganggu gitu. Sebenarnya ini tidak mengganggu kalau teman-teman pintar mensiasatinya kayak gitu. Nah, jadi usahakan kalau broadcast itu jangan di jam-jam istirahat gitu. Dan untuk keberhasilan broadcast sendiri, pertama kita lihat dulu siapa orang yang terkena BC tersebut, dia mempunyai passion atau tidak di sana gitu. Kalau misalnya anak itu misalnya ibu itu adalah seorang yang suka makanan, ya sekali-sekali nge-broadcast masalah tentang tentang obat-obat, misalnya obat pria segala macem kayak gitu, jangan, harus disesuaikan kayak gitu. Kemudian timing ya tadi jangan lakukan saat istirahat gitu ya, lebih efektif dibanding waktu kerja gitu. Jangan maaf balik tadi, jangan dilakukan pada saat waktu istirahat. Kalau bisa waktu kerja aja gitu. Nanti ketika si orang itu buka PBB ya, ini kan udah ada tuh broadcast dari kita. Kemudian gunakan headline dulu sebelum melakukan broadcast. Misalnya promo akhir tahun, diskon hingga 30% bagi reseller yang mau bagi konsumen yang mau beli produk kita gitu. Gunakan headline di awal dengan huruf kapital bisa. Kemudian copywriting, nah ini saya pelajari teman-teman di luar sana sangat banyak ilmu copywriting biar menarik. Kemudian testimoni, nah teman-teman usahakan mempunyai banyak testimoni, nanti bisa minta sama agen-agen yang ada. Nanti testimoni itu sangat powerful, teman-teman tinggal ganti DP setiap hari. Nah, ini akan sangat bisa untuk teman-teman praktek di sana. Iya, demikian materi saat ini. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman telah menonton materi ini, dan langsung saja teman-teman bisa praktek di sana ya untuk masalah install tadi Autotext, pakai Clipper, kemudian membuat memo, kemudian membuat broadcast messenger kayak gitu. Nah, saran saya ketika teman-teman baru gabung, usahakan minta banyak foto sama agennya gitu ya, minimal 50 foto atau 30 foto gitu, produk-produk yang ada dari testimoni sampai lalala segala macamnya. Kemudian perbanyaklah gonta-ganti status dan gonta-ganti PBB. Bahkan kalau saya sendiri dulu sering mempraktekkan setiap 2 jam sekali itu gonta-ganti status gitu. Akhirnya di sana akan memancing namanya sebuah interaksi. Iya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.